bersama saya di Uno Ivas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Kodeoha. Di video ini saya akan menceritakan sejarah Raja Bone atau Arum Palaka, mulai dari kehidupannya, bagaimana perjuangannya. Mungkin sebagian orang ingin melupakan masa lalu, tetapi dengan masa lalu kita ada acuan bagaimana kita bertindak lebih baik ke depannya. Kita jadi tahu bagaimana kita jika kita melakukan ini, melakukan itu, apakah yang kita lakukan itu baik atau tidak. Pasti kita semua tahu karena kita sudah melaluinya di masa lalu. Jadi intinya masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tetapi dijadikan motivasi untuk bertindak dengan baik selanjutnya. Berbuat baik. Baiklah, saya akan mulai menceritakan tentang sejarah Arum Palaka Raja Bone. Arum Palaka merupakan pangeran dan pejuang kemerdekaan sampai saat ini. Namanya masih tetap harum sampai saat ini, namun demikian bagi sebagian orang menganggap tindakan Arum Palaka bekerja sama dengan Belanda VOC dalam meruntuhkan kerajaan Sultan Hasanuddin merupakan sejarah kelam. Arum Palaka adalah Raja Bone ke-15, lahir pada hari Jumat 15 September 1634 di sebuah desa yang bernama Lamoto Mario Riwawo, Sopeng. Ketika umurnya 8 tahun, Bone diperangi kerajaan Goa dan berhasil menaklukkannya sejak berumur 11 tahun. Arum Palaka dan keluarganya dibawa sebagai sandera ke istana Goa. Mereka beruntung karena menjadi pelayang Karaeng atau bangsawan, Bantinggoloang atau tokoh penting dan jenius di kerajaan Goa. Di bawah asuhannya, Arum Palaka tumbuh menjadi pangeran yang mengesankan dalam olah otak maupun olahraga. Meski ia terlibat aktif di istana Goa dan berkawan dengan para pemuda Makassar, Siri, dan Penco, mengatakannya selalu sebagai putra-putri seorang Bugis pembuangan, dan bahwa rakyatnya menderita. Awal 1660 dia merasa penderitaan itu semakin hebat karena harus menyaksikan 10.000 orang tua maupun muda diseret dari Bone ke Makassar atas perintah Sultan Hasanuddin. Melalui Karaeng, Karunrung, dan Raigon atau Bupati Bone, Tapola, mereka dijadikan pekerja paksa menggali kanal di sepanjang garis pertahanan pantai Makassar agar ada pemisah antara kerajaan Goa dan benteng Panakukan yang diduduki oleh VOC. Perlawanan pada kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Lantaran banyak pekerja yang sakit dan melarikan diri, seluruh bangsawan Bone dan Sopeng diperintahkan keluar dari istana dan bekerja bersama rakyatnya ini, melibatkan gandakan pelecehan Siri yang sudah diderita oleh rakyat Bone dan Sopeng.
karena dipaksa melaksanakan pekerjaan yang tidak seharusnya. Pelecehan siri itu menjadi derita kolektif orang Bone dan Sopeng dan menebalkan pace di antara mereka. Perlawanan pun dirancang. Pace itu seperti dendam. Arum Palaka adalah salah satu perancang perlawanan tersebut, tetapi perlawanan kerajaan Goa yang memiliki kekuatan besar ketika terdesak. Akhirnya tahun 1660 Arum Palaka meninggalkan Sulawesi Selatan bersama pengikutnya menuju Batavia dengan bantuan VOC. Namun dalam hatinya terbateri sumpah tidak akan berhenti mencari cara untuk kembali membuat negeri Bone merdeka. Melarikan diri dari kekuasaan Sultan Hasanuddin di Makassar menuju Batavia. Arum Palaka pernah hidup dan menjadi seseorang jagoan, ditakuti dan malang melintang di Batavia sejak tahun 1660-an saat ia bersama pengikutnya melarikan diri dari kekuasaan Sultan Hasanuddin di Makassar oleh VOC. Ia diberi daerah di pinggiran Kali Angke hingga ia disebut Toangke atau orang Angke. Arum Palaka kemudian membangun persekutuan rahasia dengan Cornelis Johnson Spelman dan seorang pria yang berasal dari Papua, Manipa, Ambon bersama Kapiten Jage. Mereka memegang kembali atas VOC termasuk monopoli perdagangan emas dan hasil bumi. Arum Palaka adalah orang yang memimpin penaklukan Sumatera dan menghancurkan perlawanan. Akhirnya tahun 1660 Arum Palaka meninggalkan Sulawesi Selatan bersama pengikutnya menuju Batavia dengan bantuan VOC. Namun dalam hatinya terbateri sumpah tidak akan berhenti mencari cara untuk kembali membuat negeri Bone merdeka. Melarikan diri dari kekuasaan Sultan Hasanuddin di Makassar menuju Batavia. Arum Palaka pernah hidup dan menjadi seseorang jagoan, ditakuti dan malang melintang di Batavia sejak tahun 1660-an saat ia bersama pengikutnya melarikan diri dari kekuasaan Sultan Hasanuddin di Makassar oleh VOC. Ia diberi daerah di pinggiran Kali Angke hingga ia disebut Toangke atau orang Angke. Arum Palaka kemudian membangun persekutuan rahasia dengan Cornelis Johnson Spelman dan seorang pria yang berasal dari Papua, Manipa, Ambon bersama Kapiten Jage. Mereka memegang kembali atas VOC termasuk monopoli perdagangan emas dan hasil bumi. Arum Palaka adalah orang yang memimpin penaklukan Sumatera dan menghancurkan perlawanan. Sejarah bagaimana perjuangan, bagaimana kisah kehidupan yang dapat kita jadikan pembelajaran hidup agar kita tahu bagaimana kisah yang sebenarnya. Dan sebagai bangsa Indonesia, negara Indonesia penerus bangsa, anak generasi milenial, kita harus memutus yang namanya perbedaan pendapat. Semuanya ada penyelesaiannya tanpa harus
ada yang namanya peperangan. Oke, terima kasih karena sudah mendengar cerita saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika ada penyebutan nama yang tidak sesuai, bahasa yang tidak sesuai.